sama pemain dari Onyx kalau nggak salah tadi si ya. itu Di mana Lovre udah bakalan langsung nguasain dari area graveyard. Dan untuk rotasi dari Lovre sendiri dia udah bakalan langsung ngamanin dua posisi atau dua area, itu Bullseye dan juga CPR. Karena dari CPR dan juga Bullseye itu cukup kosong banget. Tapi dengan adanya RBR itu bisa langsung coba fokus ke arah CPR. iya, dan seperti yang kita lihat juga seperti biasa EVOS ngaruh satu vision di mana di 05 tadi udah ngeliat ke arah graveyard. Seandainya mereka mau moving pakai launchpad, seandainya itu juga terjadi, itu bakal bikin EVOS lebih aware akan ada musuh di depan dan dia bisa lebih hati-hati lagi. Jadi nggak bakal langsung lompat ke graveyard. Benar, karena emang itu cukup gimana ya, cukup berbahaya juga. Oh, bergerak masuk lagi di depan juga kita lihat oleh Galot di mana bertemu dua orang jatuh juga sudah jatuh. Tinggal Lord dan juga Beyond kali ini. Balas balas dendam, bakal coba untuk nge-revive terlebih dahulu kali ini. Oh, dia tembakan lagi di mana Lord pun terjatuh oleh Galot kali ini. Sang mantan kaptennya berhasil mengeliminasi Lord, langsung dipulangkan ke lobby. Tinggal satu orang lagi masih ada Chansu. Bakal nunggu bantuan, Nurgol bakal coba untuk dipulangkan. Satu orang lagi dari IOG yaitu Beyond bakal coba untuk melarikan diri. Mesin shotgun dipegang Spas dari balik pagar. Yes, ini ada duel Spas yang bakalan langsung coba digunakan, di mana dari Legalot masih coba untuk terus memantau, menjaga pergerakan dari Beyond. Nggak bakal bisa dikasih free untuk bergerak bebas mundur karena dari Okaner udah ngamanin posisi di sebelah kiri dan bakal langsung coba di grup lagi di sini. Okaner bakal langsung coba maju, langsung dikunci aja. Beyond bakal langsung berlari masuk dan Legalot berhasil mendapatkan satu pemain tersisa dari IOG Beyond, dan IOG harus puas di posisi ke-12. Sayang sekali ketika mereka memilih turun untuk di Sentosa dengan placement point yang sekarang nggak cukup bagus juga menurut gue untuk IOG. Mereka lagi ada di bottom ya. Jadi sayang banget mereka harus ngadepin early fight. Ya, Dan itu potensi mereka eliminasi pemain dari IOG. Yes, dan pada akhirnya menyisakan 11 tim kali ini masih Amek yang pun terjatuh bakal kena tembak oleh Deadly juga masih ada M14 di mana Regar berhasil dijatuhkan, masih ada Maybe berhasil untuk nge Amek, tentunya Amek masih terlalu jauh dari kawan-kawan ini, mana Deadly harus dijatuhkan. Udah sangat terhilang, masih di atas, bakal dijatuh lagi oleh Pew, masih belum bisa damage dan Maybe pun terjatuh, masih coba untuk menunggu lagi, bakal di NK, yes langsung di NA yang lagi zaman, di mana Amek pun ternyata berhasil diselamatkan, tapi ada Ikam dari sisi lain berhasil menemukan Amek dengan ISS tentunya, di mana masih ada seorang Pew lagi dari jauhan dengan posisi cukup baik, tapi di belakang bonus ada Ikam, ini dia Ikam Wonderkid dari Bigetron, dimana dengan VSS ya tadi sempat Piu ke knockdown ya, dengan adanya satu attachment dari VSS-nya sampai akhirnya racunnya masuk dan akhirnya memang sulit juga untuk Piu bisa bertahan, tapi udah bakal di revive lagi karena udah langsung 4 lawan 2, dimana Deadly udah ngamanin satu posisi di atas hatap dari garasi. Yes, namun sementara waktu Piu lagi-lagi berhasil dijatuhkan, terbakar rapi sendiri karena dari Ikam berhasil dibakar. Dan itu dia masih ada Amek dengan shotgunnya berhasil membalaskan dendam ke arah teman-temannya. Masih ada Gloss cukup baik dan coba untuk bertahan, dan kita lihat masih coba untuk ditembak kembali di mana Piu bakal coba untuk revive terlebih dahulu. Yes, dari Gun sendiri juga tadi melakukan satu tembakan, menjadi satu aware juga untuk dari Aura Esports karena memang nggak kelihatan juga dari Anca, dan akhirnya Bigetron Beat harus tumbang di posisi ke-11, dan memang cukup sulit juga dari Bigetron untuk melakukan climb up ke grup posisi grup C ya, karena memang dari posisi klasemen sementaranya aja dari RBR dari Red Bull dan juga dari EVOS itu berada di satu puncak yang cukup baik ya, dan juga ada Boss Nightmare juga yang kita tahu Boss Nightmare dari 3 game tadi benar-benar stabil sampai akhirnya masuk ke 3 besar gitu. Bener, dan baru diomongin aja sama lu tadi tadi RBR-nya tinggal satu pemain doang. Apakah dia bisa ngamanin placement point-nya? Karena memang seperti yang dibilang juga ternyata RBR nggak sekonsisten itu, masih bisa dikalahin juga sama tim-tim lain, dan ini gue suka dari Liga. Ketika Liga ini terbentuk juga mereka dipaksa untuk main terus-terusan tiap minggunya ya. Dan itu ngebuat mereka juga beradaptasi dengan adanya panggung kayak gini, mereka bakal lebih apa ya? Karena tekanan pressure pasti ada, dan ini ada player of the match dari Louvre JI penutop pastinya. Karena beberapa tim juga udah ada yang pincang, kehilangan bisa bilang kehilangan tangannya, mungkin udah nggak utuh lagi ya kan. Dan baru dibilang Legalot berhasil mendapatkan Deadly kali ini dengan snipernya. Deadly pun terjatuh ya, ilah. Dimana kita Legalot udah nembak lagi, sini ada Pew dengan 14-nya. Dimana Legalot bakal dibalikin karena ada Okaner dari kejauhan dengan M14 tentunya berhasil memakan korban. Masih bisa di revive gue rasa. Okaner benar-benar terbuka banget, bakal langsung terkena down oleh Amek dengan SM8-nya. Berhasil untuk dikena down, bakal langsung coba di ending saja karena udah nggak bisa juga untuk tim RRQ melakukan penyelamatan oleh Okaner di arah open field. Yap, EVOS Esports ternyata harus tumbang di posisi ke-10. Tinggal 9 tim tersisa. EVOS udah galak di awal 2 kali, tapi karena tinggal 05 sendirian gak bisa bertahan lama, dan akhirnya pun tumbang kali ini. Bakal ada tim tabrakan. Gue bisa ngeliat Ararki dan juga Aura kali ini bisa ketemu ya. Kalau bisa Ararki moving ke arah tim Aura karena memang udah spot juga. Dan dimana ada Aero Wolf yang sudah
menyelimuti Factory juga dan juga ada bos di Pochinok. Yes, dan zonanya benar-benar udah langsung ke arah Pochinok, di mana udah hampir 80% ya dari tim yang bermain pada malam hari ini benar-benar udah masuk ke zona selanjutnya, dan tinggal hanya RBR yang masih berjalan di luar zona. Dan cukup sulit juga untuk RBR sendiri ketika ngelihat zona kayak begitu dan udah banyak banget komponen diisi. RBR cukup harus bisa melakukan satu ending ataupun satu fight yang terjadi di zona selanjutnya, karena dari posisi pergerakannya pun gue rasa itu dari RBR bakal langsung jalan ke arah pick sendiri. Tapi RBR tinggal satu orang doang ya? Iya. Tinggal satu orang, itu udah benar-benar pinjang banget, bahkan udah susah banget buat jalan. Udah bakal langsung coba geker, dan Pori pun berhasil didapatkan oleh Father, dimana udah bakal langsung coba diras. Ada Alok yang diaktifkan, ada treatment gun yang bakal langsung dipakai, dimana Venom udah langsung jumpsuit di tower dan berhasil mendapatkan satu knockdown, dan akhirnya DG Eternal berhasil terwipe out di posisi ke-9. Nice move banget dari Louvre, mereka kompak banget buat eliminasi secepat itu, dan Jaira juga di sana dia tadi nge-backup support fire juga pastinya, dan juga melihat posisi samping sekitarnya gitu ya. Yes, untuk tim lainnya tiba-tiba jadi terparty, dan Louvre berhasil mengeksekusi itu dengan baik banget. Dan kita bakal berpindah karena Pochinok kali ini udah ada tim DG juga, DG Esports bersama Boss Nightmare yang sudah mengamankan beberapa rumah juga di sana nampaknya. Yes, dan ini untuk dari kedua tim, dari Boss Nightmare dan juga DG Esports, itu mereka juga nggak perlu harus melakukan satu inisiasi, tinggal coba nunggu aja tim-tim yang berada di luar zona untuk masuk ke zona, karena memang dari zonanya sendiri udah mengecil ke arah Pochinok, di mana Pochinok benar-benar 100% di dalam zona tersebut ya. Dan memang untuk dari DG sendiri yang nggak usah perlu harus melakukan satu engagement juga. Tapi cuma berbahaya dengan jumlah tim di sini ada 8, potensi mereka bakal kena backstep juga ada, dan biasanya tim yang ada di dalam zona duluan itu bakal menjadi lawannya banyak tim. Iya. Bakal dipukulin banget, bakal banyak banget karena mereka itu bakal diserang dari segala arah. Yes, tapi kita lihat di sini dari senjatanya DG sendiri udah dapat ada satu supply, yaitu AWM yang bisa digunakan, karena memang dari meta sekarang ya, emang dari sniper rifle sendiri benar-benar sangat digunakan ketika AWM, Barretta dan juga Kar dengan biometriknya itu benar-benar sangat membantu banget untuk bisa melakukan satu eliminasi yang cukup cepat. Tapi di sini ada RRQ yang berhasil mendapatkan seorang JRA di sini. Yes, dan sini juga ada perang lagi antara Aerowolf dan juga Rubah. Di sana ada Aura Esports yang nanya Aura mana bang? Di mana Amek berhasil mendapatkan Jans. Ternyata kita masih ada di arah Boss Nightmare, tapi baru berpindah ke arah Aerowolf. Di mana kita lihat Amek lagi-lagi memecahkan kepala seorang White Knot tinggal sendirian. Dan Jumlow dan Aura langsung berhasil mengeliminasi tim Aerowolf begitu saja. Yes, kita lihat dari health point dari Amek sendiri udah sekarat banget. Dimana tadi juga sempat kita lihat juga dari Aerowolf, dimana Wynot itu udah langsung terkena down. Hanya menyisakan satu pemain tersisa dari Aerowolf, sampai pada akhirnya tadi ada satu momen juga dimana Aerowolf cukup berani untuk melakukan satu jumpsuit karena Amek nggak ada satu resource pun yang bisa dipakai untuk melakukan satu blocking tembakan dari Amek. Do or die sih, kayak ya udahlah gue dapetin ya lumayan, gue bisa langsung end dapat satu kill. Tapi kalau misalkan gue nggak end ya udah, gue udah nggak bisa kemana-mana lagi. Setidaknya lu mencoba. Itu kayak pertanyaan kemarin juga ada di live chat, ada yang nanya kalau misalkan gimana kita kesergap, ya lawan aja. Dan kita bakal moving ke arah rumah labirin karena udah ada tim Onyx Ares yang bakal langsung aja masuk, dimana kita lihat Ice juga dengan performa yang pertamanya juga pastinya kali ini bakal masuk juga ke arah rumah labirin, dimana Bos masih bersembunyi. Ini dia yang gue bilang bakal ada backstabbing juga tentunya ke arah Bos, dan Bos akhirnya harus melawan yang di depan dan juga di belakang. Yes, dan inilah dari Zexia berhasil ditumbangkan oleh Haide dengan SKS-nya. Tapi kita di sini sempat gue mau notice di mana Onyx Ares memegang 2 pelontar yang bakal langsung dipakai aja, di mana I'm God udah langsung berjalan masuk ke labirin. Kita lihat lagi ada pergerakan dari Bos, mana Riza berhasil dijatuhkan oleh pelontar dari seorang Lau. Menafir juga kembali kita ke Thompson-nya, masih untuk berusaha, masih untuk Bos saya kill Haide sendirian. Riza berhasil di revive, tapi kita lihat Onyx bakal masuk pergerakan, maju depan, lempar lagi, pelontar miss dari dia. Riza berhasil mendapatkan, tapi Riza harus meledak ke dirinya sendiri dengan sisian guys. Bakal digantung lagi, dan ternyata Boss Nightmare gak bisa melawan karena pelontar dari Onyx meledak begitu banyak. Saling balas-membalas satu M79 yang berhasil didapatkan oleh kedua tim, di mana tadi memang sempat mau gue notice bahwa Onyx Ares itu megang 2 M79 dari Lau dan juga Zexia. Dan pada akhirnya memang 2 pelontar yang dimiliki oleh Onyx Ares itu sangat-sangat membantu banget untuk melakukan satu eliminasi pada Boss Nightmare. Dan Riza melakukan trading yang gak cukup baik karena memang gak sengaja juga dia nembak meskipun dapat satu knock, tapi meledak
ke dia juga. Bener. Akhirnya ledakan kena diri sendiri, damage, ya kena kan? damage, tinggal satu orang lagi dari Boss Nightmare dan akhirnya harus terkena mimpi buruk untuk dirinya sendiri. Dan kita tinggal lihat masih ada 6 tim tersisa kali ini. Bakal coba untuk masuk ke dalam zona, dimana kita lihat DG udah ada di dalam compound yang gue bisa bilang cukup aman juga. Cuman ini rumah ayam kekurangannya lu cuma bisa ngeliat depan sama belakang. Dua arah ya, Dua arah doang. Benar. Kanan kirinya kosong banget dan di tangga juga cukup riskan pastinya, harus ada yang jaga dengan shotgun pastinya. Benar banget, dan kita lihat di sini dari Lovre udah bakal langsung masuk, tapi udah bakal langsung dijagain oleh DG, dan DG pun udah bakal langsung split posisi, di mana 3 pemain dari DG udah ngamanin satu bawah lantai untuk bisa tim-tim masuk sana, tapi dari Mr. Home harus tereliminasi di luar zona. Setidaknya masih posisi ke-6 kali DG Esports kali ini ada Izzy yang udah terjatuh waktu berdiri revive, ada sniper lagi dari Jafra. Nice. Dengan namanya ke depan, nah ini masih miss, belum ada yang kena juga pelurunya, di mana ada Legalot, kapten terkuat di bumi, sudah mengirim kawannya untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Dan kita lihat 3 tim bakal berbenturan dan tabrakan. Ada spam Dan granat. kali ini ada spam granat karena lumayan cukup berbahaya untuk tim DG kali ini. Mora udah terjadi damage, di mana Mora cukup berintis, masih ada close responsif tentunya. Bakal untuk bergerak dengan Inhaler tentunya masuk ke depan, coba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Bakal terobos saja karena Lufre udah mulai memanas. Ada Git, bakal diajar. Jafra bakal melakukan pamer kali ini, bakal dijaga dengan shotgunnya, lari ke atas, bakal untuk kocek tapi udah kayak Messi, gak bisa kemana-mana. Naikkan dan itu udah Lufre pun gak bisa berbuat banyak karena DG semakin panas kali ini. Yes, dari Lovre pun juga kejepit banget terpojok karena memang penguasaan dari DG cukup baik, tapi kita bakal langsung berpindah lagi di mana Aura Esports bakal berduel dengan RRQ, di mana udah bakal langsung di pop shot keluar yang cukup banyak, di mana Chanzu udah langsung terkena down oleh granatnya Onyx Zexia. Oke guys, masih ada kali ini mana Amek bakal coba untuk melarikan diri dengan shotgun, bakal coba berlari ke depan. Masih ada DG Esports yang udah ada di dalam rumah tentunya, di mana ada Zexia juga M6-nya 3-4 lawan 1, di mana Amek pun tinggal sendirian. Ada Onyx yang di balik pagar, dia langsung memantau tim DG yang masih berada di dalam rumah. Zona pun semakin kecil kali ini, di mana Amek masih berusaha untuk bersembunyi di balik rumah kayu, dan ada yang tiarap, ada Legalot, sang kapten. Apa yang akan dia lakukan? Tinggal satu orang juga dari RRQ dan juga Aura pastinya. SPD dilakukan ditembak ke depan, di mana Ais udah terkena damage, ada treatment gun juga tentunya dari seorang Zexia. Yes, dan kita lihat di sini dari Amek benar-benar nggak punya resource global sama sekali. Face-nya pun udah hampir terkikis juga, tapi udah bakal langsung ada satu rush juga dari Onyx Ares, di mana udah langsung kelihatan Ais di sini, udah bakal langsung sadar ada posisi Amek, udah bakal langsung terkurung juga. Amek pun bakal langsung melakukan satu clutch play juga untuk kedua tim sekaligus. Iya, kita lihat ada gerangan lagi dari Zexia, masih ada seorang close juga tentunya kali ini bakal coba untuk terjebak dalam nostalgia, gak bisa kemana-mana, bakal dikepung, menangnya pun terjatuh. Zona Jika sakit. dia tersisa, ada Legalot berhasil, dan ini dia ternyata Hades berhasil mendapatkan buya dengan Hades dengan Legalot sendirian, ya ampun. Yes, RRQ legal.